Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman remaja youth dimanapun kita berada. Yes, kita percaya Tuhan senantiasa menjaga, menyertai teman-teman. Dan hari ini kita menyanyikan satu buah lagu baru tentang pertolongan Tuhan di masa lalu yang menjadi kekuatan buat kita pada hari ini. Mari kita sama muji dan menyembah Tuhan. Saya undang teman-teman boleh bersuka cita meninggikan Yesus Tuhan kita. Yes, mari kita bersama-sama. Come on, clap your hands guys. Sama-sama kita belajar lagu ini tentang Yesus, Kau menolongku, Kau Allah yang hebat. I don't need to know what the future says, cause if the past could talk, it will tell me this. Clap your hands guys. You ready? My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I'll trust Him with what comes next. Cause my heart inside say I can count on this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I'll trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, oh, my heart inside says I can trust Him with what next. Oh, oh, for the God I know is known for faithfulness. Oh, oh, everybody come on, we sing it. Oh, one more time ya. Lebih semangat, come on. Oh. Need to know what the future says, cause if the past could talk, it will tell me this. Singing, my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I'll trust with what comes next. Cause my heart inside say I can count on this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I'll trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, oh, my heart inside say I can trust Him with what next. Oh, oh, for the God I know is known for faithfulness.
Tuhan kita Yesus. You are good Jesus. You are good Jesus. Come on, we praise Him. Come on, yes. Clap your hands, guys. Come on, hey, hey. Are you ready, guys? We praise Jesus. And 1, 2, 3, sing. Cause you are my freedom. We lift you higher. Cause you are my freedom. We lift you higher. Oh, lift you higher. Cause you are my freedom. We lift you higher. Cause your love never ending. Oh, oh, oh. Everybody, cause you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Whoa. One more time ya. Whoa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Yes God. Yes Jesus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Dia Yesus Tuhan. Engkaulah nama di atas segala nama Yesus. Raja yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya izinkan teman-teman boleh menenangkan diri sebentar. Dan kita bersyukur. Kita sudah melalui banyak hal. Tidak terasa sudah cukup lama. Kita mengalami masa pandemi. Ada vaksin, ada harapan-harapan baru yang Tuhan berikan. Dan kalau teman-teman sekarang masih bisa beribadah. Karena Tuhan berikan harapan. Karena Tuhan telah berikan kita harapan dari satu tempat ke tahap yang lain, sampai hari ini. Itu hanya karena harapan dan pertolongan Tuhan. Let's we worship Him. Let's we worship Him. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Hari ini kita datang Tuhan. Kalaupun hari ini aku masih ada kesukaran, aku percaya Tuhan. Dulu Engkau tolong saya dan hari ini pun Engkau pasti memampukan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Let's we worship Him. Karena dalam sesakanku Tuhan Yesus, Kau hadir Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru.
karena kami milik-Mu Yesus. I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender, I surrender. You are mine now forever, now forever. I'm alive in your one. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Hanya Engkau yang layak Tuhan, dan kami milik-Mu Yesus. Allah yang indah, Allah yang baik, dan kami milik-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Sama-sama kita tinggikan Dia, Kau Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Aku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu, oh Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Kita katakan padanya, ku sembah Kau, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia,
Dimanapun kita berada, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita berbahasa roh yang ada terima besar Roh Kudus yang belum katakan Tuhan kau hebat, Tuhan kau dahsyat Yesus. Bagi Tuhan, we sing, haleluya, haleluya. Mari yang belum terima besar Roh Kudus menyembah Dia. Katakan Tuhan, kau baik, Tuhan, kau indah. Tuhan, terima kasih kepercayaanmu Tuhan. Tuhan, kau Allah yang dahsyat, kau Allah yang dipercaya Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan kau baik. Mari kita bermazmur bagi Dia. Kata Tuhan kau hidup, Tuhan kau ajaib, Tuhan kau heran. Engkau Allah yang menolong hamba, Engkau Allah yang tidak tinggalkan kami. Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa baik. Kau indah Yesus, kau mulia Yesus Tuhan. Namamu indah, nama mulia Tuhan. Kau Allah yang memegang tangan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang tuntun kami Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan kau tuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk keselamatan-Mu. Untuk keselamatan-Mu yang tidak bisa kami bayar dengan apapun Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang bermakna. Terima kasih buat tujuan hidup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan kami. Terima kasih keluarga kami Tuhan. Orang-orang yang sayang sama kami Tuhan Yesus. Orang-orang yang mensupport kami, orang yang mendukung kami, orang yang membangun kami, terima kasih. Keluarga di rumah, keluarga Kristus, kesan-kesan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih untuk setiap gembala kami, terima kasih Tuhan Yesus, setiap bos kami, setiap pemimpin kami di kantor kami mungkin Tuhan. Sekolah kami, terima kasih Tuhan. Kuliah kami, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pekerjaan kami sekarang, kami masih bisa bekerja, terima kasih. Terima kasih untuk Engkau Allah yang indah yang sayang kami Tuhan. You are good and beautiful God. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan hari ini. Kami bisa merasakan Engkau hadir. Dan Engkau sendiri Allah yang rela hadir hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau tolong hadir Tuhan. Beracaralah. Dan firman-Mu yang akan dibagikan sebentar lagi. Dan biar firman-Mu ini Tuhan mengubah hati, pikiran kami. Roh tubuh jiwa kami boleh semakin berjalan dalam tujuan-Mu Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau Allah yang berbicara. Lembutkan kami, ini kami. Kalaupun kami punya hati yang keras, Tuhan, ini kami yang punya hati yang keras. Lembutkan kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami tolak segala orang yang kesombongan, iri hati, pikiran-pikiran yang mengacau bahkan firman-Mu. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Lindungi kami, gantikan dengan Engkau yang hadir dan berikan damai sejahtera karena kehadiran-Mu dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke guys, senang sekali bisa bertemu Anda kembali semuanya yang dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya William, saya dari Bandar Lampung. Kami dari Bandar Lampung mendoakan dimanapun saudara berada dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat ya. Amin? Iya, amin. Terima kasih. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Rise and Shine atau bangkit dari keterpurukan. Tema yang sangat menarik tentunya, dan saya rasa anak muda semuanya juga pasti pengen bangkit dari keterpurukan. Sebelumnya saya akan buka dengan imajinasi. Seandainya di depan saudara muncul suatu sosok, satu orang yang berpakaian putih dan kemudian memakai topi dan dia membawa piring dengan ada
makanan sedikit dan dihias dengan stroberi, ada kejunya, ada lemonnya, dikasih hiasan, daun-daunan. Menurut Anda, apa pekerjaannya? Ya, betul. Ada yang menebak chef, ada yang menebak koki, ada yang menebak juru masak, atau yang tepatnya, lebih tepatnya, tukang kue. Ya, satu lagi. Apa yang coba Anda tebak kalau misalnya ada seseorang yang muncul di depan saudara, itu dengan membawa bentuknya seperti pot, dan dia sedang membuat dengan mesin putarnya diputar, terus kemudian tangannya belepotan dengan kotoran ya, dengan tanah-tanah. Kira-kira apa pekerjaannya? Ya, ada yang menebaknya tukang pot. Oke, tukang pot nggak apa-apa. Pekerjaannya adalah tukang periuk. Kita bisa menebak pekerjaannya seseorang dari apa yang menjadi tingkah laku orang tersebut yang kita lihat. Dan di Alkitab ada sebuah kisah yang juga ternyata Tuhan Yesus juga suka main tebak-tebakan. Dia membuat sebuah pertanyaan kepada banyak orang dan terutama kepada murid-muridnya. Dia berkata seperti ini di Matius 16 ayat 13b sampai 17. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab murid-muridnya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada pula yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Banyak sekali orang mungkin berpikir bisa jadi dokter karena Yesus melakukan penyembuhan. Yesus juga mengajar. Ada yang bilang itu guru. Ini ditebak berdasarkan apa yang dilakukan oleh Yesus sepanjang hidupnya. Namun kemudian Yesus bertanya sekali lagi, menurut Anda, menurut murid-murid, Yesus bertanya kepada mereka, yaitu murid-muridnya langsung, tetapi menurut kalian, siapa aku ini? Mereka berpikir dengan bayangan saat itu ya, semuanya berpikir keras, apa ya? Kalau ngomong takut salah ya, salah tebak juga malu gitu ya. Kalau misalnya kita udah ngomong keras tapi salah, aduh nggak enak. Tapi salah satu dari mereka, dari murid-muridnya tiba-tiba dengan lantang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yaitu yang menjawab itu siapa? Simon Petrus. Simon Petrus satu dari antara murid-muridnya yang berani dengan lantang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kisah ini kenapa saya angkat? Karena kisah ini menjadi sebuah kisah yang menurut saya fenomenal. Sehingga pengakuan yang dilakukan oleh Petrus ini menjadi begitu sangat diingat oleh begitu banyak orang. Dan kisah ini begitu menjadi kisah yang diingat banyak orang. Dikarenakan ia menjadi salah satu murid pertama yang tercatat dengan lantang dan berani mengakui Yesus Kristus adalah Mesias. Tindakan-tindakan berani lainnya yang dilakukan oleh Petrus sendiri, ada lainnya selain berkata seperti itu, yaitu adalah membela Yesus ketika ia hendak ditangkap. Datangnya Yudas dengan sepasukan prajurit, beserta juga dengan penjaga bait Allah mau menangkap Yesus saat itu ya, di taman. Petrus dengan beraninya dia menghunus pedangnya dan kemudian memutuskan telinga dari salah satu prajurit. Sebelum akhirnya dilerai dan disembuhkan kembali oleh Yesus. Di Matius 26 ayat 34-35 ada sebuah titik balik dari Petrus. Titik balik untuk semakin berani? Oh enggak, kalau dari berani titik baliknya apa? Titik baliknya yaitu adalah kisahnya seperti ini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata, demikian juga. Dan akhirnya, seperti banyak dari yang kalian ketahui, Petrus menyangkal. Kehidupan Petrus ini menggambarkan bahwa orang yang sedekat seperti Petrus sekalipun, yang hidup bergaul bersama Yesus, pun juga mengalami up and down.
sempat berasa berani dan naik, dan ternyata sempat juga merasa pernah turun. Badai dan keterpurukan bagi orang yang bergaul dengan Yesus itu pun pernah dialami. Badai dan keterpurukan adalah hal yang biasa. Namun yang menjadi hal penting adalah bagaimana sikap kita, sikap Anda dan saya untuk menghadapinya. Saya akan membagikan beberapa poin hari ini untuk supaya bisa membantu saudara. Ini poin-poin yang pernah saya alami sendiri. Untuk supaya kita bisa melewati badai kehidupan dan juga bisa bangkit dari keterpurukan. Yang pertama adalah hadapi kenyataan. Face the reality. Di Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kisahnya kurang lebih seperti ini kisah Petrus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, padahal dia sudah bilang ya, sampai mati pun aku nggak mungkin menyangkal engkau. Hamba perempuan itu mengamati Petrus, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus di ayat 57 menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Menghindar terus, menyangkal terus. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, sebelum ayam jantan berkokok, engkau pun akan menyangkal aku 3 kali. Setelah itu, menangislah Petrus. Kisah Petrus adalah kondisi di mana dia dari yang begitu di atas, begitu imannya begitu kokoh, begitu kuat, dan kemudian serasa dibanting ke lantai, ke tanah, di mana dia begitu merasa gagal, bahwa dia sendiri tidak bisa menjadi orang. Dia mungkin bisa membela secara fisik dengan pedang, tetapi tidak bisa membela perkataan dengan iman. Perkataan Yesus, membela Yesus dengan perkataan imannya, seolah-olah dia menjadi seorang murid yang tidak bisa dipercaya. Apa yang dia katakan berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Di ayat selanjutnya, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Memang menghadapi kegagalan itu tidak enak. Kalau enak itu aneh, ya. Buat teman-teman yang ngerasa pernah gagal, pasti pernah. Boleh angkat tangannya? Ya, terima kasih. Saya yakin teman-teman ngerasa nggak enak. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kegagalan itu semua orang pasti, saya mau katakan, pernah dihadapi. Semua orang pasti pernah hadapi, dan itu adalah hal yang biasa. Tapi tanda kutip, bukan kebiasaan. Jangan jadikan gagal itu kebiasaan. Dan bagian juga dari proses pembentukan saudara dan saya. Contoh misalnya, buat teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan misalnya. Semua orang pernah mengalami proses yang namanya belum mendapatkan pekerjaan. Belum punya kendaraan atau belum punya rumah. Sama. Setiap orang juga pernah ngalamin namanya belum punya kendaraan atau belum punya rumah. Satu lagi, belum punya pasangan. Iya, sama. Semua orang, Anda dan saya juga pernah ngalamin namanya belum punya pasangan. Tapi Kak, saya ngalamin lebih dari itu. Apa? Saya ngerasa keadaan saya terpuruk. Keluarga saya hancur berantakan. Kakak belum pernah kan ngalamin itu? Iya, setiap orang pernah mengalami yang namanya keluarganya nggak enak. Tiada orang yang sempurna, tiada keluarga yang sempurna. Bedanya adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Tinggal sekarang, masalah Anda dan masalah saya mungkin tidak sama. Tetapi, bagaimana kita bisa memiliki solusi yang sama untuk ketemu di garis finish, di akhirnya kita bisa selesaikan persoalan kita. Amin? Di sekolah ada yang dijulitin teman. Iya, dijulitin teman, difitnah.
dibully ya. Apa sih dijulit? Iyalah bahasa zaman sekarang nih, dibully ya. Kondisi di atas adalah kondisi yang Anda dan saya sedang hadapi, dan sebaliknya juga merupakan sebuah titik atau momen yang bisa, yang pertama, Anda terima dan pasrah gitu aja. Tetapi yang nomor 2, itu sebuah kondisi juga di mana Anda bisa terima dan Anda ubah. Saya mau bercerita. Saya juga lahir di dalam keluarga yang tidak ideal buat saya. Dan mungkin tidak bisa disamaratakan dengan keadaan kondisi saudara. Di mana saya merasa teman-teman saya memiliki orang tua yang ideal. Orang tua yang saling mengasihi, tidak berantem, dan kemudian bisa mengasihi anak-anaknya begitu hangat, begitu akrab. Saya lahir di keluarga yang rasanya tidak mengenal namanya ciuman itu sebagai tanda akrab. Buat saya itu suatu hal yang lucu, suatu hal yang geli kalau misalnya dicium. Aduh, anakku, aduh, jangan deh. Itu merupakan sebuah hal yang rasanya kayaknya geli deh buat kita, buat saya. Jadi orang tua menunjukkan kasih sayangnya itu dari makanan. Oh ya, dibikin makanan gitu ya. Dimarahin, waduh capek deh dimarahin. Saya memiliki ayah dan ibu dan juga yang mereka yang sering berantem. Sering berantem dalam arti, ya kalau misalnya berantem ya di depan anak. Saya dari kecil nggak heran kalau misalnya ternyata mereka suka ribut, dan saya menjadi saksinya untuk melihat itu suatu hal yang nggak enak buat saya. Dan saya merasa bahkan saya punya papa yang tidak ideal sekali, karena bahkan sempat membuat saya down, sakit hati, dan saya membuat saya untuk ingin menolak papa saya. Sampai suatu akhirnya di sebuah retret dijelaskan bahwa apa gunanya untuk menolak papa. Mau kita menolak, mau kita menganggap jelek sekalipun, tetap aja kita nggak mungkin bisa menolak. Itu darah daging kita yang menjadi ayah kita, orang tua kita. Singkat kata, saya merenung dan kemudian saya mencoba persepsi saya. Papa saya mungkin tidak bisa berubah, tetapi saya mencoba untuk merubah persepsi saya terhadap papa saya. Saya mencoba untuk merubah bagaimana saya berpikir tentang papa saya, dan juga jangan sampai pemikiran saya yang lama tentang papa saya itu bisa menghalangi saya untuk saya bisa berkembang dan bertumbuh. Dan akhirnya hubungan saya pun bisa dipulihkan. Perlahan tapi pasti, saya tidak menganggap ayah saya sebagai orang yang harusnya saya jauhkan, tetapi menjadi orang yang saya harus bina hubungan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, pantang menyerah. Never give up. Setelah Yesus mati dan kemudian murid-muridnya kembali untuk beraktivitas, di Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, kemudian ada sosok di ayat 4 dulu, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Di ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menurutinya, menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan ikan dan kemudian diberikan saran oleh Yesus yang notabene adalah anak tukang kayu, dan sedangkan Simon Petrus dan yang lainnya adalah memiliki latar belakang nelayan, mereka satu sisi mungkin menggerutu juga ya. Ini siapa sih? Tiba-tiba sekonyong-konyong ini ada orang kasih saran, nggak tahu tah, saya ini nelayan loh. Saya ini juga udah punya pengalaman. Tapi ya udah, saya dikasih tahu, mau denger deh. Lemparkan ke sebelah kanan.
Kalau misalnya dikasih tahu untuk lempar ke sebelah kanan, ada sebuah persepsi bahwa selama ini murid-muridnya Yesus itu melempar di sebelah kiri. Dan mereka tidak mendapatkan ikan, dan mereka lakukan terus. Tidak mendapatkan ikan terus. Lempar di situ terus. Lakukan di situ terus. Saya mau katakan never give up bukan hal yang seperti itu. Bukan untuk melakukan hal yang sama terus-menerus dan tidak mendapatkan apa-apa, dan Anda lakukan terus-menerus. Setelah poin pertama, setelah kita menghadapi kenyataan, kita perlu berpikir bagaimana hal yang serupa tidak menyebabkan keterpurukan yang sama untuk terjadi di kemudian hari nanti. Ada pepatah, keledai tidak jatuh di lubang yang sama. Saya mau katakan, orang boleh pantang menyerah, tetapi bukan melakukan hal yang sama untuk hasil yang sama. Tetapi kita mau pantang menyerah, melakukan sesuatu terus-menerus, tetapi untuk hasil yang berbeda. Betul? Betul. Contohnya begini. Namun dibutuhkan hikmat tentunya untuk kita melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Dikatakan hikmatnya dari mana? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Contohnya seperti ini. Pada saat saya kecil, saya diajak, papa saya suka mencoba mengajak mendudukan, ya halnya ilegal sih, mendudukan saya untuk mencoba menyetir mobil. Dan biasanya memang yang ayah saya agak nekat dikit, yang ibu saya udah teriak-teriak, udah jangan. Udah nggak apa-apa, dikit-dikit pelan-pelan nggak apa-apa. Saya setir. Karena saya nggak tahu, saya setirnya kadang-kala belokannya juga mungkin belum terlalu fasih, jadinya agak terlalu ke kanan, agak terlalu ke kiri. Nyetirnya bisa ke kanan banget, bisa ke kiri banget. Dan kadang-kala juga bahkan saya tidak menyadari ada saatnya saya harus membelokkan setirnya sedikit demi sedikit. Yang dilakukan bukan membelokkan terlalu banyak, tetapi ketika setir kita lurus terus, kita juga nggak baiknya begitu kan? Jalan yang lurus bukan berarti setir kita lurus dan diam saja, tetapi kita sebenarnya yang kita lakukan adalah menyocokkan setir kita sedikit demi sedikit. Ada belok ke kanan sedikit, ada belok ke kiri sedikit. Ada sebuah humor, contohnya begini. Ada seorang sales bilang kalau misalnya menjual itu harus pantang menyerah, jangan pernah menyerah, coba terus, coba lagi. Saya mau cerita, never give up itu ketika pada saat saya bekerja di Jakarta. Ketika saya saat bekerja di Jakarta, saat itu saya dipercaya untuk memimpin sebuah meeting. Sebuah meeting dari komikus-komikus di Jakarta. Saya bekerja di sebuah software house, di mana dia membuat sebuah software dan saya mengenalkan software tersebut kepada orang-orang komikus-komikus untuk supaya mereka bisa menggambar ataupun juga mengupload hasil karya mereka ke dalam aplikasi. Nah, kemudian tak disangkanya janji meeting itu adalah cukup pagi janjinya. Janjinya jam 8:30. Pada saat 8:30 pagi itu tak disangkanya saya udah coba berangkat pagi, Jakarta banjir saat itu. Saya mencoba untuk melewati banjir, namun saya lihat rasanya sudah tidak mungkin. Aduh, saya sudah nggak enak sekali. Karena meeting ini bertemu dengan bos juga. Ya udah, saat itu jam sudah menunjukkan jam 8:05 dan saya sudah tidak bisa melewati banjir. Aduh, gimana nih? Akhirnya saya tepikan kendaraan saya di salah satu ruko yang saya juga nggak tahu ruko siapa. Karena saya mencoba untuk bagaimana caranya untuk datang on time. Saya tepikan kendaraan, saya cari ojek. Pak, ojek ke daerah dekat Kuningan ya. Dan kemudian ojek itu lewat jalan-jalan sempit, gang, jalan tikus, jalan kelinci, jalan apapun itu ya, itu semuanya dilewatin ya. Seperti Ninja Hattori, itu bukit dan lembah dilewati. Jakarta nggak ada bukit, nggak ada lembah. Dan kemudian sampailah saya hampir tepat waktu, jam 8:30 lewat 5. Aduh,
Dalam hati saya, telat ini. Saya udah siapkan kata-kata pertama, yaitu minta maaf. Ketika saya buka pintu, yang ada cuman atasan saya, dan kemudian seluruh orang yang ada di sana itu semuanya belum datang. Karena ternyata mengalami hal yang kurang lebih sama dengan yang saya hadapin, yaitu kena banjir. Terus salah satu celutukan dari atasan saya, almarhum ya, dia bilang begini, Will, udah sampai. Iya, saya kira saya udah telat. Saya juga kira tadi saya juga udah telat, tapi ternyata belum ada yang datang siapa-siapa pun. Iya, memang. Terus celutukannya ada apa? Kebiasaannya memang ya orang Indonesia ya, ngaret kalau meeting. Di satu sisi itu menjadi sebuah celetukan yang lucu. Bahkan ada sebuah istilah, kalau misalnya orang lain nunggu, kenapa harus, kalau bisa bikin orang lain nunggu, kenapa harus saya yang nunggu? Buat saya itu sebuah hal yang nyeleneh tapi nggak lucu. Kenapa? Harusnya kita berpikir, kalau seandainya kita bisa on time, kenapa nggak dilakukan? Kalau seandainya orang datang bisa tetap tepat waktu, kenapa kita enggak? Lakukan. Never give up dalam hal yang positif. Dalam hal yang baik. Mengapa kita bisa membuat lebih baik, tapi tidak dilakukan? Poin yang ketiga. Get ready. Bersiap diri. Di Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, ketika setelah mereka menangkap ikan dan 150 ekor banyaknya, namun jala itu tidak robek. Berkata muridnya yang lain, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Pada mulanya saya berpikir, kalau orang terjun ke danau, biasanya kebalik ya. Orang terjun ke danau itu harusnya buka baju. Orang terjun kalau ke laut, ke pantai, main, buka baju. Dan kemudian mereka baru bermain. Tetapi ini terbalik. Maka Petrus mengenakan pakaiannya, kalau dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah pakaian nelayan. Sebab ia tidak berpakaian. Ia menyadari bahwa ini akan bertemu dengan sosok yang dia kagumi, dengan sosok yang dihormati. Kalau seandainya dia tidak menggunakan pakaian, dia tahu bahwa dia adalah seorang yang tidak layak. Seseorang yang pernah berdusta, seseorang yang pernah berkhianat. Dan kemudian makanya, untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang bisa dia ubah, hal yang paling mendasar adalah dia berperilaku sopan. Dia menggunakan pakaiannya, dia berenang, dia terjun ke danau untuk menghampiri Yesus, sosok Kristus. Saya ingat waktu saat saya mau masuk kuliah, pada saat itu ada banyak tes. Tentunya salah satunya buat teman-teman yang mau masuk kuliah ada apa sekarang namanya SNMPTN. Kalau di zaman saya ada nama tesnya UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ada juga tes-tes lainnya di universitas swasta yang saya mencoba untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk mendapatkan biaya serendah-rendah mungkin. Sehingga saya masuk tes kuliah itu, saya butuh persiapan. Saya bersiap-siap, saya masukin bimbel. Saya belajar di bimbel yang ada, dan kemudian selama sebulan intensif, dan kemudian saya mengikuti UMPTN. Hasilnya, puji Tuhan, saya ditolak. Saya tidak mendapatkan hasil di perguruan tinggi negeri yang saya mau. Karena hasilnya berbeda sedikit, ya, selisih sedikit dari yang menjadi standarnya untuk masuk. Namun, saya diterima, hasilnya berkata lain, saya diterima di universitas swasta dengan beasiswa. Karena saya mengikuti tes yang dengan jalur lain yang saya tahu
itu tidak memerlukan tes tertulis dan membutuhkan tes wawancara saja. Puji Tuhan, saya mendapatkan hasil beasiswa 50%. Saya tahu pada saat itu hasil ini ini yang mungkin terbaik buat saya. Udah cukup baik lah. Tapi saya pengen untuk bisa lebih maksimal lagi. Saya pengen hasil 100% beasiswa. Lalu saya tahu beberapa jalur-jalur yang harus saya lewati untuk saya bisa naik banding bahasanya ya, untuk bisa mendapatkan beasiswa 100%. Kemudian saya cari jalurnya dan saya menekatkan diri, itu saya nggak bayar. Ya udah, akhirnya saya nekat, saya belum bayar, dan kemudian saya sengaja mempersiapkan diri saya kalau seandainya tidak diterima, bisa-bisa ya udah saya ambil yang cuma 50% ini aja. Tetapi saya juga mempersiapkan diri saya yakin bahwa yang saya ambil ini jalurnya adalah jalur yang benar. Saya wawancara ulang dan kemudian saya ketemu lagi dan saya upsells bahasanya ya. Dan akhirnya saya dapatkan untuk beasiswa 100%. Di lingkungan kerja juga kurang lebih mirip sama. Ketika kita untuk memperkenalkan diri kita untuk bertemu dengan orang lain, salah satu cara adalah apa? Dengan lisan. Oh bukan. Saya belajar yaitu salah satu hal yang kita nanti-nantikan adalah ketika kita memiliki sebuah namanya apa? Kartu nama, betul. Kartu nama ini pertama kali kita pikir kasihnya biasa-biasa aja ya. Apa kita kasihnya kita sawer? Oh enggak. Satu hal yang menginspirasi saya yaitu ketika saya bertemu dengan orang, kartu nama itu diberikan dengan cara dengan sopan, dengan dua tangan. Ketika saya melihat orang lain memberikan kartu namanya, saya meniru. Oh, iya kartu namanya diberikan gitu ya. Bahkan ada perusahaan cetak, banyak perusahaan cetak yang mempersiapkan dengan sangat baik logo perusahaan di dalam kartu nama, bagaimana caranya kartu nama ini menjadi sebuah kartu nama yang begitu indah untuk dipersiapkan sehingga orang jangankan lupa membacanya, bahkan jangankan membuangnya, untuk disimpan aja, untuk dikoleksi jadinya sebagai contoh bahwa ini kartu nama yang bagus banget. Kartu nama itu juga akhirnya saya belajar bagaimana cara memberikan kartu nama, yaitu pertama satu tangan. Oh, ngelihat orang lain kasih dua tangan, saya juga kasih dua tangan juga. Dan akhirnya dianggap sama orang bahwa ini sebuah kartu nama sebagai orang yang penting. Ya. Yang keempat, ambil kesempatan. Show up. Matius 5 ayat 14-15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini poin yang terakhir yang saya mau bagikan. Anda boleh belajar keras, memiliki studi dan hasil akademis yang pandai, hasil akademis yang terbaik. Tapi saya mau katakan satu hal. Jika Anda tidak menggunakannya, dan terutama tidak menggunakannya untuk pelayanan, saya rasa itu sia-sia. Saya mau katakan, kalau tidak ada orang yang melihat kepintaran Anda, kemampuan Anda, talenta Anda yang Anda miliki dan Anda agung-agungkan itu, toh rasanya juga sia-sia. Buat apa Anda pintar, tapi tidak dipakai? Buat apa Anda hebat, tetapi cuma disimpan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu menyalakannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Terjemahannya itu panci deh. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau ada meja di tengah-tengah rumah, kalau dulu mati lampu, kalau zaman sekarang udah pakainya emergency light. Tapi kalau dulu kita menyalakan lampu berlomba-lomba supaya kita nanti bisa meniup lilin. Kita taruh di tengah-tengah meja, di mana bisa terlihat banyak orang. Begitu juga, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di dalam pelayanan,
saya mengambil tanggung jawab, salah satunya yaitu koordinator dalam bidang pemuritan. Saya nggak pernah berpikir kalau saya bisa terlibat dalam bidang pemuritan. Dan saya juga merasa, aduh, saya nggak cukup pandai. Walaupun banyak orang mungkin bilang, oh kan kamu kan akademisnya baik, pintar, nilainya bagus, cocok di bidang pemuritan. Loh, apakah korelasinya kalau misalnya nilai baik, apa mengambil bidangnya di pemuritan? Ya nggak juga kan? Karena saya juga nggak pernah mengalami yang namanya saya bertobat bukan dari orang tua, tetapi saya bertobat dari zaman masa saya SMA. Sehingga saya juga tidak memiliki masa sekolah minggu yang cukup menyenangkan. Saya tidak pernah mengalami masa sekolah minggu. Namun saya mencoba untuk memberanikan diri mengambil tanggung jawab di bidang pemuritan. Kemudian sambil berjalannya waktu saya mengambil tanggung jawab di bidang pemimpin kesan. Pemimpin kesan, sebelumnya saya hanya sebagai anggota dan kemudian saya memegang kesan, ada kesan namanya kesan Gajah Mada. Di kesan ini saya memiliki rekan tim yang sangat baik dan mereka sangat bahu-membahu. Orang-orangnya masih sepantaran, pasangan muda, anak muda, semuanya. Bicaranya juga enak, dikasih tugas bisa, dikasih ini pelayanan bisa. Bahkan mereka kerap kali menanyakan balik kepada saya, kapan kira-kira kesannya? Terus apa yang perlu kita lakukan? Wah, mantep banget. Sampai suatu ketika, tibalah saatnya saya membelah. Dan saya percayakan kesan Gajah Mada kepada leader yang sudah ada. Dan saya berpindah untuk mengembalakan kesan yang baru. Di kesan yang baru ini tantangannya sangat berbeda. Mayoritas 80% anggota kesannya yang saya gembalai berumur 50 tahun ke atas. Mereka jangankan bisa untuk ber-WA, tetapi mereka untuk pakai handphone aja masih belum gapah, masih belum lancar. Jangankan disuruh pelayanan, untuk komunikasi aja sulit. Kadangkala mau nelfon pun kita juga harus atur bahasanya, jangan sampai mereka juga merasa tersinggung. Begitu sulit bagi saya menerima kenyataan, menghadapi tantangan yang satu ini. Namun saya mencoba, sudahlah. Dan akhirnya saya datang di kesan Patimura dan saya juga datang di kesan Gajah Mada. Karena saya juga di satu sisi saya merasa berat hati, saya takutnya Gajah Mada saya tinggalkan dan kemudian mengalami penurunan. Tapi di sisi yang lain, saya juga sepertinya belum bisa move on dengan kesan yang lama dengan melihat kesan saya yang saat ini. Sambil jalannya waktu, seminggu lewat, sebulan lewat. Yang saya lakukan apa? Porsi yang saya bisa lakukan adalah saya jemput satu persatu. Yang butuh kendaraan saya jemput, nggak apa-apa. Yang butuh diingetin, saya ingetin. Kebetulan saya bersama dengan istri, bahu-membahu. Ya udah, yuk ingetin yang ini, kita ingetin yang itu. Buat saya, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengambil kesempatan untuk membelah dari kesan yang begitu nyaman. Tetapi, satu hal, saya mau berpegang teguh, kalau memang kesan yang saya pegang memang sudah bagus, sudah nyaman, itu artinya Tuhan percayakan tempat yang baru untuk saya bisa tampil dan pengelola untuk membuat mereka lebih baik. Saya mau katakan, kalau teman-teman memiliki kepandaian, memiliki kemampuan, saat ini merasa nyaman, saya mau katakan, bukan karena saudara atau saya yang hebat. Tetapi biar Tuhan yang mampukan kita untuk bisa tampil dan biar kuasa Tuhan bisa bekerja dalam kesempatan yang kita ambil. Bukan karena kita mau pamer, bukan karena kita ini mau tampil, mau menampilkan kehebatan kita, bukan. Tetapi dengan kemampuan yang kita miliki, biar kuasa Tuhan bisa mengalir dan sampai kepada setiap orang yang Tuhan mau jangkau. Dan pada akhirnya, saya mau katakan, saya sudah nggak datang lagi ke kesan Gajah Mada, karena kesan Gajah Mada sudah dipegang orang yang memang leader yang baik, lebih baik bahkan dari saya. Dan saya mau katakan, kesan Patimura
ada keluarga saya yang sekarang. Buat teman-teman yang saat ini yang sedang mengalami pergumulan, saya mau berdoa dan saya mau katakan, hadapi pergumulan yang saat ini. Pergumulan itu adalah hal yang biasa. Masa-masa terpuruk adalah masa-masa di saat kita, saya dan saudara bisa membalikan dan berubah. Itu adalah kesempatan. Ada orang bilang kesempatan adalah peluang adalah ketika kesempatan bertemu dengan namanya persiapan. Ketika kita sudah bersiap, ketika kesempatan itu muncul, itulah menjadi namanya peluang. Sehingga kita semua bisa rise and shine, bersinar. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Tuhan telah memberikan firman-Nya buat kami. Biar firman ini boleh tertanam, kuat, dan juga Tuhan berikan hati yang subur untuk bisa siap bertumbuh Tuhan. Yang berdoa untuk setiap orang yang mengalami pergumulan. Biar Tuhan boleh berikan kekuatan dan teguhkan hati setiap saudara-saudara. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami untuk kami boleh melewati pergumulan. Tetapi karena kuasa Tuhan boleh diizinkan untuk melalui kami Tuhan. Sehingga kami boleh melalui pergumulan ini untuk bisa kemuliaan Tuhan dipancarkan melalui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup Tuhan. Biar kami semua yang boleh mendengar firman ini boleh bangkit dari keterpurukan kami. Dan akhirnya bisa bersinar. Terang kami bisa bercahaya untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Yes, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan membangun kita. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk memberi dan kita memberikan sukacita teman-teman semua. Yes, kita memberikan sukacita. Boleh persiapkan persembahannya, teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Bisa scan QR Code juga, sudah ada di layar semuanya ya. Prosedurnya sudah ada di layar, silakan diikuti. Oke, kita akan baca firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12 bilang begini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, kita percaya Tuhan telah percayakan banyak buat kita. Dan mari kita mengembalikan juga buat Tuhan kita. Dia Allah yang memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman, untuk persembahan hari ini. Nanti silakan Selin boleh berdoa. Teman-teman kita satu ya Yesus ya Bapak Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk pada hari ini Bapak sebentar kami akan memberikan persembahan Bapak, kami percaya setiap persembahan ini biarlah Bapak bisa menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu dan bisa memperlebar Bapak setiap kerajaanmu lebih lagi Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan layakkan setiap persembahan kami ini Bapak, untuk fokus dan kuasa darah-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi teman-teman semua. Sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sukacita. Teman-teman tetap semangat ya berubah menjadi berkat di masa ini. Mari kita bersama-sama tetap beribadah. Minggu depan kita beribadah secara online di Zoom. Meeting ID tertera di layar ya. Kebaktian akan dilayani oleh Kodeni. Pasti akan menguatkan kita. Tetap semangat kesan online ya teman-teman. Mari terus bertumbuh dalam komunitas yang membangun. Ayo teman-teman bergabung dalam doa Teens and Youth untuk Bogor, BSD, dan Depok setiap hari Kamis dan Sabtu sore dan Minggu siang. Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person di layar. Mari mengenal rencananya untuk kita gerejanya. Doa puasa jemaat kita diadakan tanggal 22 Mei via Zoom. Setiap pelayan wajib hadir ya. Mari bersatu hati dalam gerejanya melalui doa. Sekian pengumuman.
Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Serina Uli Margareta Pasaribu, biasa dipanggil Uli. Saya berasal dari MDC Bogor, peserta DK Angkatan 61 tahun 2021. Saya memiliki latar belakang Kristen sejak lahir, namun saya memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang kekristenan setelah mengikuti DK, terutama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya semakin yakin tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Itu bukan tentang saya melakukan hal baik, tetapi itu karena Tuhan yang memberikan secara sukarela. Dulu sebelum mengikuti DK, saya memiliki kebiasaan overthinking dengan masa depan saya. Bahkan setiap mengalami persoalan, saya merasa kayak tidak bisa. Tapi semenjak mengikuti DK, saya tidak khawatir lagi karena Tuhan yang menjamin masa depan saya. Pelajaran yang paling berkesan selama saya mengikuti DK adalah bab 7 tentang baptisan Roh Kudus. Setelah saya mengikuti baptisan Roh Kudus, saya merasa dipenuhi oleh Roh Kudus yang menolong saya dan membimbing saya. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagi yang belum mengikuti kelas dasar kekristenan, mari mendaftar di kelas dasar kekristenan periode selanjutnya. Di dalam kelas itu kita akan diberkati dan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Bapak Ibu, Salam, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dery, asal MDC Bogor. Saya angkatan DK ke-61. Setelah mengikuti pelajaran DK, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Kemudian salah satunya adalah semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya. Pengalaman saya yang sangat terkesan di pelajaran DK selama saya mengikuti pelajaran DK adalah adanya bahasa roh. Saya mendapatkan karunia bahasa roh di saat teduh saya di sore hari. Saya mendekat kepada Tuhan dan itu sudah selesai TK ya ceritanya. Dan puji Tuhan pada akhirnya saya mendapatkan bahasa roh itu. Ya, saya bersyukur sama Tuhan atas karya Tuhan yang luar biasa ini. Semua pelajaran TK yang saya pelajari sangat bermanfaat. Semua dari bab awal sampai akhir semuanya luar biasa. Amazing. Cuma ditekankan kembali saya mendapatkan di bab 7 ya tentang baptisan Roh Kudus. Nah di situ juga saya menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa sekali. Nah, kepada teman-teman yang belum mengikuti DK, saya ajak Anda, saya undang Anda untuk ikut program DK selanjutnya karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pengetahuan yang bisa Anda dapatkan. Yang pastinya nih, mengubah pola pikirmu, mengubah pola pandangmu, mengubah pola hidupmu menuju kepada kekristenan sejati. Mari kita perkokoh dasar kekristenan kita, mari kita kuatkan dasar kekristenan kita dengan mengikuti program DK selanjutnya. Semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, kita sudah sampai pada penghujung ibadah online pada hari ini. Saya percaya semua pujian dan juga sharing khotbah yang telah dibagikan oleh Ko William telah memberkati kita dan mengingatkan kita dan juga telah mengajar kita. Jangan lupa, mari kita selalu setia dalam doa online, kesan online, dan ibadah online minggu depan. Itu akan menjadi kekuatan, itu akan menjadi disiplin rohani bagi kita untuk kita dapat terus mengarungi kehidupan kita pada masa-masa seperti sekarang ini. Dan saya percaya kita akan menjadi anak muda yang terus militan dan menjadi anak muda yang bahkan menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.